Cari gadget murah berkualitas? Di Jagojetin aja. Gadget murah dan berkualitas hanya di jagojet.com. Jagoan gadget Indonesia. Ammar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita. Wa ilaihin nusyur. Dan kelak kepada Allah kita akan dihimpun. Kita bisa sampai ke tempat ini karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat dan salam, nikmat dan berkah senantiasa Allah tambahkan untuk kekasihnya baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau dan seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Ahibati fillah. Hari ini hari Ahad, tanggal 24 Sya'ban. Subhanallah. Tidak terasa kurang dari 200 jam ke depan kita akan merasakan Ramadan yang dinanti dan ditunggu oleh setiap hamba. Tapi yang akan kita bahas pada pagi hari ini bukan tentang Ramadan, tapi tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tatkala Allah menciptakan Adam alaihissalam, di surah Al-A'raf ayat 12, Allah memerintahkan kepada semua malaikat Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Antum bisa bayangin betapa mulianya manusia. Malaikat-malaikat diperintahkan untuk sujud. Dan semua malaikat sujud. Kecuali satu. Satu jenis makhluk yang sebenarnya bukan dari malaikat. Iblis enggan untuk sujud. Allah mengatakan kepada iblis, Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Kata Allah, apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku memerintahkan untuk sujud? Di sini nih ada sebuah faedah. Bagaimana kita menyikapi perintah-perintah Allah kepada kita. Tatkala ada perintah, laksanakan perintah itu. Tidak perlu diakal-akalin. Supaya perintah itu gugur. Dan supaya antum tidak melaksanakan. Seorang mukmin sejatinya melaksanakan semua perintah Allah itu ya karena itu perintah. Adapun apabila ada hikmah di balik itu, dan tentunya di semua ciptaan Allah ada hikmah. Tapi kadang-kadang kita nggak ngerti. Namun ingat, sikap seorang muslim terhadap perintah Allah, aturan Allah, dia taat dan dia laksanakan. Baik dalam posisi kita suka atau kita tidak suka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaiat para sahabatnya, ketika baiatul Aqabah Ats-Tsaniyah,
Beliau membaiat para sahabatnya ala sam'i wa ta'ati fil mansyati wal makrah. Agar mereka mendengarkan dan patuh dalam kondisi mereka sedang suka atau tidak suka. Yang penting taat dan kerjakan. Makanya Allah mengatakan kepada iblis, kenapa kau nggak sujud ketika aku suruh engkau? Ada masalah ini. Di sini akalnya iblis main. Qala ana khairun minhu. Karena melihat masa aku disuruh sujud sama dia, aku lebih baik dari dia. Iblis berijtihad. Antum tahu berijtihad kan? Dia berijtihad padahal ada perintah. Makanya dalam syariat itu lajtihada ma'an nas. Nggak boleh kita ijtihad ketika ada nas perintah, nggak boleh. Ya udah kerjakan. Iblis mengatakan aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini akalnya iblis mengatakan. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Pikirnya iblis alasan itu bisa diterima. Nggak bisa. Kita ini umat Islam yang ngakal-ngakalin perintah Allah. Antum berpikir itu alasan akan diterima sama Allah? Lah, Allah mengatakan qala fahbit minha. Kau turun dari surga. Langsung. Allah tidak mau diskusi sama iblis. Ini benar-benar orang-orang yang menentang perintah Allah. Apa yang perlu diberikan kepada mereka? Hukuman. Bukan diskusi. Apalagi sudah ada perintah dari Sang Pencipta. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Fakhruj innaka minas saghirin. Gak pantas kau sombong di dalamnya, itu gak pantas. Kau keluar menjadi orang-orang yang kecil. Orang sombong itu merasa besar. Tapi ternyata tunggu, kok udah ada air jamaah sini. Masya Allah. Nah, Allah katakan innaka minas saghirin. Kau itu kecil, jangan merasa besar. Tapi ternyata iblis meminta sesuatu kepada Allah. Ini kemurahan Allah. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, pasti aku kabulkan. Maka kadangkala kita melihat, Masya Allah, jazakallah khair. Ana minum dulu jemaah. Iblis berdoa minta sama Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Tolong ditangguhkan aku umurku sampai hari kebangkitan. Bayangkan iblis minta sama Allah untuk tidak mati sampai kiamat. Dikabulkan enggak sama? Dikabulkan. Qala innaka minal munzarin. Engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Di sini kemudian iblis berkata kepada Allah, qal fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, ya dengan atas dasar kau sudah menghukumku tersesat, aku akan duduk untuk menyesatkan mereka dari siratakal mustaqim, dari jalan yang lurus. Iblis ini terang-terangan jemaah memusuhi kita. Dan terang-terangan dia akan menyesatkan kita. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Aku akan mendatangi mereka. Dari mana? Dari depan mereka. Dari belakang mereka. Wa an aymanihim, dari kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka.
Dan Allah mengatakan dan iblis mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Ini Allah menceritakan ucapan iblis. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepada. Kebanyakan manusia tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Masya Allah. Telat ini jemaah. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, anda mau melewat ini jemaah. Kebanyakan kita itu tidak pandai bersyukur. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak sekali. Namun karena kita salah cara memandang kehidupan ini, kita dibikin lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan dan kita lebih suka ingat dengan musibah kita. Antum kumpullah sama manusia. Ana rasakan ana kumpul sama manusia. Ana sering dapat cerita musibah. Orang curhat itu curhat nikmat apa curhat musibah? Mesti yang dicurhatin musibah. Ustadz, ana punya masalah sama suami ana, Masya Allah. Waktu senang sama suaminya nggak pernah cerita. Iya. Dia cerita waktu kena musibah. Orang tua seperti itu yang curhat. Padahal Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu itu yang kau ceritakan. Oleh karena itu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala bercerita tatkala ada orang yang mengeluhkan tentang kehidupan ini. Seakan-akan dia mengeluhkan Allah. Seakan-akan Allah tidak memberikan nikmat kepada dia. Apa kata Ibnul Qayyim? Tashku man yarhamuka ila man la yarhamuka. Engkau mengadukan zat yang mengasihimu kepada makhluk yang tidak mengasihimu. Gimana kau mengadukan Allah seakan-akan Allah nggak pernah berbuat baik sama kamu? Di sini kita lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan iblis berhasil. Tatkala kita memandang kehidupan ini dengan kacamata kesedihan. Antum lihatlah bagaimana Nabiullah Muhammad SAW. Antum bayangkan jemaah. Beliau itu sholat sampai bengkak kakinya. Beliau ingin selamat dari godaan iblis. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Tapi kenapa engkau sampai seperti ini ibadah? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Afala akunu 'abdan syakur. Apakah aku tidak pantas untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Apa sih nikmat yang Allah berikan kepada Nabi dari sisi dunia ini? Beliau sering gak makan di rumah. Beliau rumahnya kecil. Beliau tidur di atas ranjang yang kalau bangun membekas. Itu yang namanya tikar di pundak Rasulullah SAW dan di punggung beliau alaihi salatu wassalam. Beliau sering berpuasa. Beliau datang ke rumahnya tanya, ada makanan nggak ada? Kata Nabi SAW, idzan ana shaim. Itu beliau sampai bengkak kaki, sholat untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Beliau terluka ketika perang Uhud. Beliau diusir dari kota Mekah. Antum bayangin nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dari sisi dunia ini, kayaknya antum lebih banyak, antum lebih kaya. Rasulullah SAW kadangkala beliau membetulkan sandalnya dengan tangannya sendiri. SAW beliau bantuin istrinya karena nggak ada pembantu di rumah itu. Subhanallah.
pernah datang ke Ibnu Abbas. Orang ya mungkin termasuk yang kurang bersyukur. Ditanya, kau punya apa dalam kehidupan ini? Ya, aku punya rumah dan punya istri. Punya rumah dan punya istri. Idzan anta ghani. Kalau gitu kau orang kaya. Punya rumah sama istri, orang kaya. Ibnu Abbas, aku juga punya pembantu. Idzan anta malik. Kalau kau gitu kau raja. Punya istri, punya rumah, punya pembantu. Kau raja sebenarnya. Di sini orang kadang-kala lupa dengan nikmat Allah. Dia selalu melihat ke yang di atas. Lihat fulan rumahnya lebih bagus. Lihat fulan mobilnya lebih bagus. Lihat fulan motornya lebih indah. Maka di sini kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit kata Allah. Apakah kita termasuk? Antum lebih tahu. Nabi Ayub alaihissalam, ketika Allah berikan musibah, penyakit yang bertahun-tahun, setelah kaya raya, setelah berada di atas dan dihormatin orang, kemudian jatuh miskin, berpenyakitan, dan ditinggal oleh manusia. Kalau orang dari kecil miskin, biasa dia hidup miskin. Artinya kehidupan itu tidak terlalu membuat dia terluka. Ya memang udah kayak gini anak Ustaz. Anak dari kecil ya seperti ini hidup anak. Orang tua anak nggak punya, ya ibu anak sakit. Ya anak seperti ini menjalani kehidupan ini. Tapi ketika antum habis kaya raya, lalu jatuh miskin, itu ujian berat. Bayangkan, biasa naik mobil sendiri disupirin, tahu-tahu naik bajai, tahu-tahu naik mikrolet, tahu-tahu jalan kaki dia. Berat ujian buat dia. Nabi Ayub diuji seperti itu alaihissalam. Ditambah penyakit, hartanya semua ludes, anak-anaknya mati, dan dia dikasih penyakit sama Allah SWT. Istrinya ngomong, suamiku, kenapa kau nggak berdoa? Minta sama Allah supaya disembuhkan. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Ini cerita dalam kisah-kisah Israiliyat, dan Rasulullah SAW mengatakan hadithu an bani Israel wala haraj. Kalian ceritakan tentang Bani Israel, nggak ada masalah. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena cerita yang detail tentang para nabi itu adanya di mana? Di Israiliyat. Karena nabi-nabi Bani Israel mereka. Kata Nabi Ayub, berapa tahun kita hidup senang? Berapa tahun? Kata istrinya ya 70 tahun lah. Terus susah. Dalam riwayat dikatakan 7 tahun, yang lainnya mengatakan sampai 18 tahun. Kata Nabi Ayub, aku akan berdoa, minta sama Allah, kalau sudah sama penyakit yang aku terima, seperti kenikmatan yang Allah berikan kepada aku. Dia melihat nikmat Allah itu banyak. Kita kalau sakit sedikit, seakan-akan puluhan tahun tidak pernah dapat nikmat. Allah. Nas'alullah yaghfir lana dzunubana. Pada suatu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, beliau keluar. Ketika beliau keluar dari rumahnya di waktu yang biasanya orang nggak keluar, di situ beliau menjumpai Abu Bakar dan Umar. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'. Apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian di waktu kayak gini nih apa? Subhanallah. Jadi ada orang
yang biasanya di rumah lalu keluar tidak pada waktunya, berarti ada sesuatu. Qala al-ju' ya Rasulullah. Lapar wahai Rasulullah. Kalau sekarang banyak warung jemaah. Antum lapar tinggal keluar rumah, makan di warung. Dulu warung itu bisa disebut nggak ada. Oleh karena itu, orang yang bertamu itu harus dihormatin dengan penghormatan yang Masya Allah. Harus kasih makan dia dan tempat tinggal. Sekarang banyak hotel. Tamu bisa tinggal di hotel. Tamu bisa makan di restoran. Tapi dulu kalau datang ya harus dihormati, kasih makan tuh tamu. Dan sampai sekarang kita melihat di desa-desa itu tetap seperti itu. Kalau ada tamu datang, Masya Allah. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, wa ana walladhi nafsi biyadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma. Kata Nabi, sama. Aku nih keluar rumah karena kelaparan. Berarti di rumah gak ada makanan. Di rumahnya Nabi SAW, antum bisa bayangin. Rumah manusia yang dengannya pintu surga akan dibuka aja. Miliaran umat manusia menanti kedatangan Nabi SAW. Itu Nabi yang mengetuk pintu surga. Diketuk pintu surga. Khazinul Jannah Ridwan mengatakan, man? Siapa? Muhammad. Apa kata penjaga pintu surga? Aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu ini kecuali untukmu. Ternyata beliau kelaparan di rumahnya. Gak ada makanan di rumah. Di masyarakat kita terbentuk opini kalau orang hidupnya senang di dunia, kaya, nikmat, berarti ini orang Allah cinta sama dia. Siapa yang bilang? Kalau orang kaya itu Allah cinta sama dia. Allah ingin kebaikan buat dia. Wallah, banyak orang-orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Sujud kepada Allah, dia kaya dan sehat hidupnya. Tidak. Allah mengatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Ini manusia, orang-orang yang kafir, orang-orang yang salah memandang kehidupan ini. Kalau Allah kasih ujian, Allah katakan ujian buat dia. Allah luaskan rizkinya, Allah beri jabatan dia, Allah beri kedudukan kepada dia, lalu dia mengatakan Rabbi akraman, Rabbku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun kalau Allah uji dia dengan disempitkan rizkinya, dia tidak dimuliakan, tidak memiliki jabatan, dia mengatakan Rabbku, Tuhanku menghinakan aku. Kalla. Enggak kayak gitu ukurannya. Balla tukrimuna al-yatim. Di sini orang ketika memandang dunia ini sebagai segala sesuatu, salah jalan. Ini orang yang paling mulia di muka bumi. Yang kelak seluruh umat manusia di padang mahsyar, mereka meminta tolong mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, minta tolong supaya mereka ada keputusan dari Allah di padang mahsyar. Allah biarkan miliaran. Lalu mereka datang kepada Rasulullah SAW, minta tolong sama Nabi. Agar Nabi meminta kepada Allah, ini minta syafaat. Miliaran manusia tidak ada jemaah yang diterima syafaatnya kecuali Rasulullah SAW. Akramul khalq Allah. Orang yang paling mulia di sisi Allah hidup seperti itu.
kelaparan, nggak ada yang dimakan. Qumu, kata Nabi SAW, ayo kita jalan. Faqamu ma'ahu. Maka mereka pergi bersama Nabi. Faqamu ma'ahu. Ini ada sebuah adab ketika bercerita. Kalau kita bertutur kata dengan etika dan adab yang mulia, kita akan tahu kadang-kala model kayak gini. Kita mengatakan bapakku keluar sama aku. Atau bapakku bersamaku. Seharusnya dirubah. Engkau mengatakan aku bersama bapakku. Bukan bapak yang sama aku, tapi aku yang sama dia. Karena kadang-kala anak salah ngomong. Anak dapat cerita bagaimana seorang yang bertanya kepada seorang syekh. Dia menceritakan tentang masalah bapak sama istrinya. Ini anak ngomong sama syekh. Syekh kata dia, anak punya masalah. Bapak anak punya masalah sama istri anak. Gini ceritanya syekh. Bapakku numpang di rumahku. Kata syekh. Apa yang kau katakan? Bapakku numpang di rumahku. Apa yang kau katakan? Kata syekh. Bapakku syekh numpang di rumahku. Kata orang ini, syekh tunggu jangan diputus dulu. Omonganku syekh, aku belum selesai cerita tentang masalah di rumah tanggaku ini. Enggak, pertanyaanmu salah tadi. Terus saya gimana? Engkau yang numpang sama bapakmu. Akhirnya ini anak, ya syekh kalau itu masalahnya selesai. Ketika kita tahu kita yang numpang. Para sahabat bagaimana mengatakan mereka keluar bersama Nabi. Bukan Nabi keluar bersama mereka. Mereka yang ikut Nabi SAW. Ini lihat sampai mereka dalam menceritakan cerita. Dengan adab dan etika. Memuliakan Rasulullah SAW. Dan kita dalam Islam diperintahkan untuk memuliakan orang yang lebih tua. Jangan sampai kita sok dalam kehidupan ini. Baik. Kemudian fa'ata rajulan minal ansar. Akhirnya Nabi SAW mendatangi salah seorang dari kalangan Ansar. Fa'idha huwa laysa fi baiti. Tapi ternyata yang dituju sedang tidak di rumah. Nggak ada di rumah. Falamma ra'athul mar'ah, istrinya ada. Ketika istrinya melihat Rasulullah SAW datang, qalat marhaban wa ahla. Kata dia marhaban wa ahla. Masya Allah, ini ucapan penuh, sambutan yang penuh dengan kehangatan. Engkau berada di tempat yang luas, hatiku luas menerimamu. Kau turun di tempat ini, tinggal di tempat ini sebagai keluarga. Kita kadang-kala ada orang ngomong rumah ini rumahmu. Bait baitak, kata dia. Rumah ini rumah. Iya. Itu termasuk ucapan sambutan yang penuh penghormatan kepada tamu. Lalu Nabi SAW bertanya kepada istrinya, Aina fulan? Mana suamimu? Fulan kemana? Qalat dhahaba yasta'dhibu lana al-ma'. Fulan ini pergi lagi mencari air yang segar buat kita. Antum tahu kalau di Mekah itu, di Madinah, kalau musim panas, Masya Allah. Anda masih ingat ketika awal sampai ke Madinah. Sampai ke asrama kita mandi. Jam 10 malam. Itu airnya panas. Jam 10 malam. Ketika musim panas. Maka mereka perlu mendinginkan air. Nih dia ambil air yang segar buat kita. Tahu-tahu datang tuh orang Ansar. Fanadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibai. Maka sahabat Ansari melihat yang datang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum bayangin jemaah, kalau antum kedatangan ustaz
Ustadz besar. Antum kedatangan Syekh Abdul Razak. Yang kita tahu bagaimana harismatik beliau. Datang ke rumah antum. Bagaimana perasaan antum? Terus bagaimana kalau yang datang itu adalah Rasulullah SAW? Kita orang biasa aja senang. Kalau yang datang ini utusan Allah. Wasahibai. Yang datang itu Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang dua orang yang disebut wazir Rasulullah SAW. Dua menteri yang membantu Rasulullah SAW. Apa kata orang ini? Alhamdulillah. Ma ahadun al-yawm akramu adyafan minni. Kata dia mengatakan, segala puji bagi Allah. Enggak ada nih hari ini orang yang memiliki tamu yang lebih mulia dari tamuku. Dhaif dalam bahasa Arab itu sebenarnya untuk orang yang datang dari tempat jauh, dari luar kota. Itu disebut tamu. Yang diperintahkan kita untuk memuliakan dia berapa hari? 3 malam. Itu dari kalau tetangga datang ke rumah seharusnya tidak disebut tamu, enggak. Ya sahib berkunjung umpamanya. Tapi sahabat ini mengatakan mereka sebagai tamu-tamu, bukan pengunjung, yang dia ingin memuliakan mereka semua. Fantalaq. Maka dia tanpa basa-basi. Ini adab jamaah, kalau ada tamu datang jangan ditanya mau minum apa. Kalau antum tanya mau minum apa, mesti tamunya enggak, jazakallah khair, barik fikum. Ya antum enggak usah tanya. Antum yang ada keluarin. Kalau yang harus bikin, mungkin antum perlu tanya. Artinya antum kalau tanya jangan mau minum apa. Antum tanya ada teh, ada kopi, ada es, ada apa? Terus kalau tamunya ngomong, iya semuanya keluarin. Ya keluarin. Nah, karena ada pepatah Arab mengatakan, idza aradta an tahrim dhaifaka fastashirhu. Kalau engkau ingin ya tamumu tidak makan dan minum apa-apa di rumahmu, ya kau tanyain sama dia, mau minum apa? Ah, sudah makan. Alhamdulillah gitu kan. Antum tanya sudah makan. Antum ya Allah fadl, keluarkan semua yang antum punya. Dan ini adab sahabat Nabi. Dia tidak bertanya kepada Nabi SAW ingin minum apa, ingin makan apa. Dia langsung pergi. Disuruh duduk, tunggu sini. Dia pergi. Famtalaqa faja'ahum bi'idhkin fihi busrun wa tamrun wa rutab. Dia ambil buah kurma yang dengan tangkainya. Dia potong itu. Di situ ada kurma yang masih hijau atau yang kuning. Ada kurma yang setengah matang yang disebut rutab. Dan ada kurma yang sudah mulai agak kering. Itu ditaruh di tempat Nabi SAW. Jadi antum ajarin kepada istri antum. Kalau ada tamu, semua yang di kulkas kau punya keluar. Tinggal tamunya suruh milih. Betul jemaah. Tidak ditanya mau makan kurma, apa kurma muda, apa kurma yang hijau. Nggak ditanya Rasulullah SAW. Itu satu tangkai ditaruh. Di hadapan Nabi SAW. Dan ini adab, kita belajar nih. Dari para sahabat Nabi. Yang mereka hidupnya bisa disebut pas-pasan. Tapi ketika ada tamu, ya hormatin tamu. Dan antum ingat, tatkala Rasulullah SAW habis sholat Isya, sebelum Isya tuh ada tamu nih datang dari luar, mungkin dari tempat Badui mana datang ke Madinah, tamunya Rasul SAW. Maka beliau harus memuliakan tamu. Beliau berangkat, kirim orang untuk berangkat ke rumah istri-istri, tanya punya apa di rumah. Datang ke fulana sampai keliling ke 9 istri Nabi SAW. Semuanya mengatakan di rumah kita
tidak ada sesuatu kecuali air. Gak ada makan. 9 istri Nabi gak ada makan. Antum bayangin ya, sebagian orang enak jadi istrinya Rasul SAW. Berat ya Mak. Mereka berjuang. Setelah meninggalnya Nabi SAW, mereka tidak boleh menikah dengan laki-laki. Karena tidak mudah masuk surga Allah. Akhirnya Nabi SAW dapat informasi yang ada cuma air. Maka beliau menawarkan kepada para sahabatnya. Man yudhaifu dhaifa Rasulullah SAW. Siapa yang mau ketamuan tamunya Rasulullah SAW. Sahabat Ansar langsung mengatakan ana. Dia nggak tahu di rumahnya ada makanan atau tidak. Dia ngomong ana. Tapi di sini mahabbah. Cinta. Ini kesempatan, ini tamunya Rasulullah SAW. Habis sholat Isya pulang ke rumahnya, dia mengatakan kepada istrinya, nih aku bawa tamunya Rasulullah SAW. Kau muliakan. Punya apa? Gak ada apa-apa. Kecuali makanannya anak-anak. Oh ya sudah, lihat dia. Sudah anak-anak bikin tidur, tuh makanan kasihkan ke tamu. Subhanallah. Sampai seperti itu. Akhirnya selesai dikasih kurma, rutop dan buser itu kurma hijau. Kulu min hadhi kata dia, makan ini kata dia. Dia nggak punya pembantu, akhirnya dia harus sendiri menyiapkan makanan. Wa akhadal mudya, dia masuk ke rumahnya, dia ambil pisau. Rasulullah SAW kelihatan dia ngambil pisau. Tahu nih dia mau nyembelih kambing. Bayangkan. Dia bawa pisau mau nyembelih kambing. Dia keluar. Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, iyyaka wal halub. Jangan dipotong kambing yang masih banyak susunya. Jangan. Ini juga adab dari tamu. Tidak merepotkan tuan rumah. Tamu jangan antum karena tamu. Kau potong yang paling gemuk. Tidak. Maka kita lihat adab tuan rumah dan adab tamunya. Dia mengatakan iyyaka wal halub. Fadzabaha lahu. Maka dia nyembelih itu kambing. Dimasak, dibakar mungkin sama dia, disuguhkan kepada Nabi SAW. Fa'akalu minasyah wa min dzalikal idh. Itu para sahabat makan daging kambing dan makan kurma. Wa syaribu, dan mereka juga minum tuh di tempat itu. Falamma ansyabi'u, ketika mereka sudah kenyang, warawau, dan kenyang dengan air juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar wa Umar. Nabi alaihi salatu wasallam berkata untuk Abu Bakar dan Umar, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Kalian akan benar-benar ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat. Akhrajakum min buyutikumul ju'. Kalian diusir oleh rasa lapar kalian dari rumah kalian. Thumma lam tarji'u, dan kalian kemudian tidak pulang hatta asabakum hadzal na'im, sampai kalian merasakan nikmat ini. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Akan ditanya. Makanya kita harus pintar-pintar ketika makan enak, ketika ya Allah. Allah ini akan tanya sama kita. Akan banyak pertanyaan. Akan ada banyak pertanyaan yang ditanyakan kepada kita. Allah mengatakan waqifuhum innahum mas'ulun. Sebelum mereka diazab, sebelum mereka diperkenankan untuk meninggalkan padang mahsyar ke neraka jahanam atau ke surga, apa kata Allah? Innahum mas'ulun. Mereka akan ditanya. Tunggu dulu. Dan pertanyaan itu akan ditanyakan kepada orang kafir dan orang mukmin tentang nikmat. Kita nih yang orang-orang Islam akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Anin na'im, tentang nikmat. Nikmat apa saja yang akan ditanyakan? Para ulama ketika menafsirkan ayat ini, mereka menyebutkan dengan contoh-contoh nikmat. Kita akan ditanya tentang nikmat sehat.
sehat. Harta, kesehatan, dan keimanan. Antum, ana mau tanya. Antum jadi milioner. Punya uang di tabungan nih 10 miliar. Tapi antum kena stroke. Gak mau? Baik. Punya uang cuma 1 juta. Antum sehat. Mau? Subhanallah. Lihat jam. Nikmat sehat ini jauh lebih besar daripada harta. Dan yang lebih dari itu, nikmat iman. Orang sehat, orang kaya raya, tapi tidak dikasih hidayah sunnah. Tidak sholat di masjid, bahkan tidak sholat. Antum mau jadi mana? Orang kaya, sehat, tapi tidak kenal sama Allah. Milih mana antum? Miskin tapi kenal sama Allah SWT. Miskin sakit-sakitan tapi kenal sama Allah. Nah, cuma kita kadang-kala sekali lagi kita selalu memandang dunia ini sebagai ukuran kenikmatan. Berapa banyak orang kaya ya? Kemarin ada cerita seorang teman kumpul sama orang termasuk orang paling kaya di Indonesia. Lagi makan bareng ini, itu orang paling kaya yang triliunan, puluhan triliun mungkin uangnya itu. Ketika mau makan jamaah, milih-milih jamaah. Pak, kenapa nggak makan ini? Aduh nggak boleh. Saya kata dokter, kena ini, kena itu, kena Allah. Jadi fulus yang triliunan buat apa itu? Nggak ada, cuma buat pajangan doang. Dia tidak menikmatin jamaah. Maka nikmat sehat, nikmat yang utama. Rasulullah SAW mengatakan nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia itu terlena, tertipu dengan 2 nikmat itu. Tadi seakan-akan dia bukan nikmat. Lupa dia. Tidak mensyukuri nikmat itu. Yang pertama, sehat dan waktu luang. Antum nih kenapa bisa datang ke sini? Ada waktu luang dan antum sehat. Ada orang-orang ketika sehat, ada waktu luang, kemana? Car Free Day. Nah, antum lihat mereka. Tuh nikmat akan ditanya, kau punya sehat tuh. Kau bawa kemana kakimu? Nanti ketika sakit, ya Allah kepingin datang kajian. Kau kemarin sehat, kok malah gak datang kajian? Kadang-kala orang ketika waktu luang gak pernah datang kajian. Ketika sibuk ditanya sama sahibnya, kok lama gak datang kajian? Ya Allah, afwan banget, ana banyak kerjaan. Ya sekarang banyak kerjaan. Pekan lalu kok tidur-tiduran di rumah. Maka jangan sampai kita terlupakan. Itu akan ditanya. Allah kasih waktu luang kepadamu. Cuma jamaah, ada orang-orang berduit yang Allah tidak kasih waktu luang. Wallahu a'lam ya. Anak-anak berpikir mungkin salah. Seharusnya orang yang kaya raya itu orang yang memiliki kesempatan lebih untuk ikut kajian. Lebih untuk duduk di majelis ilmu. Lebih untuk beribadah. Kenapa? Udah kaya. Kan seharusnya dia, alhamdulillah Ustaz, anak punya 5 perusahaan. Dan sudah ada yang ngurusin. Seharusnya kan dia bisa sering sama keluarga. Ternyata orang ini lebih jarang di rumah daripada supir bajai. Antum bayangin, supir bajai itu susah, tapi ketika mentari tenggelam di ufuk barat, dia sudah sama istri dan anak-anaknya. Masya Allah, ini orang yang miliaran ketemu sama anaknya, wallahu a'lam. Mungkin ketika akhir pekan saja, karena bapaknya sibuk, ibunya sibuk, anak di rumah melihat, kita ini punya bapak enggak ya? Dia lihat tetangga selalu bapaknya ada di rumah umpamanya. Nah, itu kadang-kala ternyata itu azab buat mereka. Waktu luang itu nikmat jemaah. Antum bisa duduk bersama keluarga. Ada orang yang Masya Allah bisa berangkat umroh,
umroh lagi. Kok bisa dia berangkat umroh? Allah kasih waktu luang sama dia. Walaupun harta mungkin tidak sebanyak orang yang tidak berangkat umroh, tapi itu nikmat akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Kemudian mereka berbicara tentang air yang dingin. Dulu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya belum ada kulkas. Antum bisa bayangin, antum keluar masuk rumah disuguhin sama istri air yang dingin, Allah. Antum minum, di situ antum ingat, la tus'alunna yauma idzin anin. Ya Allah, yang ini akan ditanya sama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tadi hadis itu diriwayatkan Imam Muslim, dan dalam lafaz Imam Tirmidzi Nabi mengatakan yang akan ditanya pada hari kiamat itu dhillun barid, naungan yang dingin. Antum lagi kepanasan, terus antum bisa bernaung, itu akan ditanya. Antum apalagi punya rumah tuh, bisa bernaung di rumah antum, Masya Allah. Apalagi kita nih sekarang di masjid pakai AC. Antum bisa bayangin. Akan ditanya antum. Udah dapat AC enak, masih tidur kajian. Nah, ada orang yang udah dikasih nikmat zaman, tapi dia tidak. Allahu Akbar. Dan orang yang di rumahnya bisa pakai AC, ya, dia hidupkan kapan dia mau, Masya Allah. Kemudian dia bisa setel jamaah. Dinginnya berapa dia mau? Dia bikin 23. Oh, terlalu dingin. Dia tambah 24. Masya Allah. Atau dia bikin 23. Masuk rumah, nikmat banget. Kau gunakan untuk apa nikmat itu? Untuk beribadah, untuk berzikir, atau untuk menghambur-hamburkan waktu luangmu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian warutabun thayyibun wa ma'un barid. Ya rutab. Rutab ini lebih kepada buah. Buah yang bagus, walaupun rutab itu adalah buah kurma ya. Karena kurma sebelum menjadi kurma itu disebut buah. Masih setengah matang itu. Dan kita akan ditanya. Rasulullah SAW dalam hidupnya tidak pernah makan nasi ya. Nggak ada. Makanan yang enak-enak. Aisyah bercerita Rasulullah SAW nggak pernah tuh 3 hari beliau kenyang dari roti syair. Syair itu gandum yang jelek. Kenyang aja nggak pernah beliau, sampai 3 hari kenyang terus gitu nggak pernah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kita kadangkala tidak pernah merasakan lapar kecuali di bulan Ramadan. Artinya kita tidak sampai lapar mesti udah ada makanan. Apalagi orang-orang yang kaya raya. Sebelum lapar makanan udah datang. Sebelum subuh udah datang makanan. Habis sholat subuh sarapan. Jam 9 dikasih makan. Zuhur, habis asar terus. Engkau akan ditanya tentang nikmat itu. Kemudian yang akan ditanya pada hari kiamat dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwala ma yus'al anhu yaumal qiyamah." Nikmat pertama yang akan ditanyakan kepada hamba pada hari kiamat, yuqalu lahu, dikatakan kepada orang ini, alam nusahhih laka jisma. Bukankah kita sudah membuat tubuhmu sehat? Wa nurwiyaka minal ma'il barid, dan kita kasih minum engkau dari air yang dingin. Apa jawabanmu nanti? Antum lihat tubuh ini nih, Allah kasih sehat sama kita jemaah. Dipakai apa? Itu nanti yang awal ditanya pada hari kiamat. Dari nikmat nih. Banyak nikmat yang Allah berikan, tapi sebagaimana kita sampaikan, nikmat sehat ini nikmat yang lebih daripada harta yang berlimpah ruah sebenarnya. Dan kebanyakan ibadah itu butuh duit apa butuh sehat? Butuh sehat. Ada ibadah-ibadah yang butuh duit, umroh, haji umpamanya. Iya, tapi ada pahala umroh yang nggak perlu ke Mekah. Allah kasih. Orang sehat bisa melakukan itu.
Apa? Tuh. Bukan sholat isyraq jamaah. Tapi sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian duduk di masjid. Berzikir, mengingat Allah sampai matahari terbit. Lalu sholat. Jadi kalau cuma sholat waktu matahari terbit aja antum tidak terhitung dapat pahala umrah. Dengan duduk nih. Siapa yang bisa melakukan itu? Orang sehat. Allah kasih kau sehat. Engkau memang gak bisa berangkat umrah. Baik. Bertahun-tahun kau dikasih sehat. Kau kok gak pernah umpamanya dapat pahala umrah yang ada di depan mata. Kenapa gak duduk di masjid? Ya, sampai matahari terbit, berzikir, kemudian sholat. Itu dapat pahala umrah. Dan haji yang sempurna dan yang sempurna. Ada ibadah-ibadah itu. Maka yang akan ditanya adalah nikmat sehat. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmidzi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah. Kaki anak Adam itu tidak akan bergeser pada hari kiamat. Min indi rabbi. Dari sisi Allah dia tetap akan disidang hatta yus'ala an khams. Sampai dia ditanya tentang 5 hal. Apa 5 hal itu jemaah? Anak kasih hadiahnya. Oh, Masya Allah ada hadiah di sini. Nah, apa 5 hal yang akan ditanya? Nah, fadhal. Antum berdiri, antum biar dengar. Nah, Masya Allah. Fadhal. Nah, iya, masa mudanya, Masya Allah, barakallahu fikum. Kirim ke belakang, jazakallah khair. Nah, tuh 5 yang akan ditanya. Antum tinggal siap. Masya Allah, sebenarnya ujian di dunia ini mudah jam. Kenapa? Soalnya udah jelas. Anak-anak SD itu bisa nggak kira-kira jawab? Ujian nasional dikatakan soalnya ini ya. Kasih ini soalnya. Besok ujian kau jawab. Kira-kira bisa jawab nggak mereka? Alhamdulillah kalau sudah ada soalnya. Ada apa kita belajar 1 buku penuh? Ya tinggal yang mau ditanyakan itu yang dipelajari. Dan Allah udah kasih bocoran tentang soal itu nanti. Dan antum tinggal persiapkan. Yang akan ditanya adalah an umrihi. Tentang umurnya. Umurnya akan ditanya. Nah, yang kedua masa mudanya. Nih orang-orang yang tua taubat, engkau akan ditanya masa muda. Kenapa? Karena di masa muda itu Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan yang tidak sama dengan di masa tua. Pantas kalau orang tua taubat itu pantas. Benar jemaah. Kenapa? Karena kekuatan dia sudah berkurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan salah satu yang Allah tidak akan melihat kepada dia pada hari kiamat adalah orang sepuh yang berzina. Kau sepuh nggak tobat-tobat, ada yang seperti itu. Allah nggak akan lihat. Artinya orang itu berzina dalam kondisi dorongan untuk berzina itu sudah turun ya mak. Nggak seperti anak muda. Ketika semangatnya dia udah sakit-sakitan. Kadang-kala dia berzina pun harus na'udzubillah minum obat ini, minum obat itu. Kapan kau mau tobat? Makanya nanti akan ditanya tentang umurnya. Dan di antara semua umurnya ada pertanyaan khusus tentang masa muda. Di antara 7 orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Anak muda. Bukan orang sepuh. Kenapa? Ya anak muda ini biasanya ya mungkin masih di Car Free Day. Tapi ada di masjid sekarang, Masya Allah. Tapi kalau orang tua itu dekat sama Allah, itu sudah waktunya. Memang sudah saatnya. Namun tetap pertanyaan tentang masa muda kau harus siapkan.
Makanya orang sepuh yang sudah bertobat, ingat dia harus bertobat dengan masa muda. Dia siapkan ketika masa muda. Kadang-kala Anda bertemu dengan orang yang tobat, Ustaz, wallah Ustaz, tidak ada satupun dosa besar yang mungkin kecuali sudah Anda lakukan di masa muda. Gimana tobatnya? Ya kau bertobat, sebut satu-satu dosa. Ingat, ya Allah aku pernah melakukan ini. Karena dosa besar ini butuh taubat. Kalau dosa kecil, nggak perlu antum mengingat-ingat untuk taubat. Karena amalan-amalan kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Dengan catatan dosa besar dihindari. Allah mengatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum. Kata Allah, kalau kalian menghindar dari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil kalian akan dihapuskan sama Allah. Artinya kalau ada orang melakukan dosa-dosa besar, dia sholat, lalu meyakini insya Allah sholat kan menghapuskan dosa. Dari satu sholat ke sholat yang selanjutnya. Sholat yang 5 waktu tuh. Kemudian dari Jumat ke Jumat yang selanjutnya. Dari Ramadan ke Ramadan yang selanjutnya. Dari umroh ke umroh yang selanjutnya. Apa kata Nabi SAW? Kafaratun lima bainahunna. Itu sebagai penghapusan dosa yang kau lakukan di antara 2 waktu itu. Kapan? Idzajtunibatil kabair. Kalau dosa-dosa besar dihindari. Artinya dosa kecil antum akan dihapuskan. Ya kita perlu takut sama Allah juga dengan dosa kecil. Kenapa? Dosa kecil itu kalau terus dilakukan tanpa kita menahan diri kita, akhirnya jadi besar juga nanti. Maka ingat ya, kok bisa sholatnya tidak menghapuskan? Itu syarat yang Allah berikan. Seperti anak punya baju putih ini bernoda. Lalu anak masukkan ke mesin cuci. Dicuci. Keluar noda itu tidak hilang. Kenapa? Karena noda ini harus dikerik. Noda itu umpamanya dari cat yang nempel harus dilepas. Begitu pula dengan dosa besar. Dosa besar itu harus dilepasin. Supaya dosa-dosa kecilnya bisa dihapuskan sama Allah SWT. Maka ingat, orang-orang yang sudah sepuh, kau perlu mengenang masa mudamu untuk bertobat kepada Allah SWT. Jangan berpikir kadangkala seperti sebagian wanita dan lelaki yang dulu berzina sebelum menikah. Lalu dia menikah dan dapat buku hijau, dia berpikir dengan nikahnya resmi dosanya diampuni. Enggak, jemaah. Kalau nikah resmi iya, dari saat itu hubunganmu boleh. Tapi sebelum itu ada hitungannya sama Allah, kau akan ditanya. Maka itu perlu diingat, maka dia butuh bertobat. Yang ketiga, malihi, tentang hartanya. Pertanyaan harta ini 2. Dari mana kau dapat? Dan kemana engkau belanjakan? Jamaah, akan datang satu masa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yubalil mar'u min aina iktasaba malahu. Orang itu tidak lagi peduli dari mana dia menghasilkan harta. Amin halalin au min haram. Dari halal atau dari haram dia enggak tahu. Padahal di sini harta yang haram itu akan berdampak kesehatan antum. Akan berdampak buruk kepada iman antum. Kemudian kalau dikasihkan makan kepada anak-anak, Allahu Akbar. Anda tidak akan berhenti mengingatkan masalah riba, jamaah. Masalah riba. Di negeri kita dianggap biasa oleh banyak orang. Biasa. Bukan dosa. Kalau orang menganggap dosa, ada kemungkinan dia bertobat. Dia biasa. Bahkan di kampung-kampung kalau antum lihat. Antum lihat yang namanya tulisan di karena hidup di kampung ya. Ana lihat tulisan di rumah-rumah itu kadang-kala gadaikan PPKB. Langsung dapat dana tunai sekian. Itu di masyarakat di tingkat yang terendah. Kalau yang terbesar ya bank-bank konvensional.
Itu mereka melakukan riba. Dan orang ketika pinjam ke sana duit, dia ambil duit dan dia kasih makan riba kepada orang itu, merasa tidak dosa. Merasa tidak dosa. Ana sudah buktikan, Ana ketika tanya kepada mereka, mereka mengatakan, ya mau gimana lagi Ustaz? Mau gimana lagi? Memang nggak ada, kita mau cari modal dari mana kalau tidak dengan cara seperti itu. Dan kita juga umat Islam yang punya duit banyak, lalu ditaruh di bank, dibekukan di bank, antum nanti akan ditanya sama Allah, kenapa selama hidup engkau modalin bank melakukan riba? Iya. Emangnya duit kita taruh di bank itu nggak dipakai sama bank? Antum ngomong, mas saya cuma titip aja ya, jangan dipakai duitnya. Oh enggak, tenang. Nggak akan dipakai duitnya. Enggak. Subhanallah. Kita di Jember mau bangun sekolah. Lalu ngumpulin dana pakai rekening istri seorang ustadz karena dia punya rekening. Itu subhanallah sampai terkumpul 600 juta. Itu yang punya rekening diteleponi mereka sama bank. Gimana kalau didepositkan ya? Gimana kalau ini kasih tawaran macam-macam. Kenapa? Bank itu butuh modal dan kita umat Islam yang memodali itu, Bang. Duit kita yang diputar sama mereka tuh akan ditanya sama Allah. Kalau kau mengatakan tidak aman Ustaz di rumah, ya kan nanti kau jawab, Allah SWT akan ditanya kau nikmat itu. Kalau memang tidak aman, sekarang orang Masya Allah bisa kau belikan tanah, bisa kau belikan aset, tapi kalau kau bekukan di bank, kau memodalin bank dan akan ada pertanyaan itu pada hari kiamat. Min aina kasabahu, dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Kemana kau belanjakan? Ya nggak kemana-mana sih, cuma anak taruh di bank. Iya, kau tidak belanjakan. Kau taruh duit itu, kau tumpuk duit itu dan kau memodalin bank. Maka umat Islam usahakan. Kalau memang darurat, artinya saat ini bisnis memang harus transfer macam-macam. Ini nggak ada masalah. Kalau itu memang darurat, karena yang darurat dimaafkan. Tapi kalau tidak, dan kau kalau kepingin lebih aman, Ustaz, anak takut Ustaz. Kalau dibelikan tanah nanti gak laku, ya belikan tanah di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Kau beli tanah buat masjid, kau beli tanah buat pesantren, kau beli tanah buat tuh, nggak akan rugi untuk sekali. Cuma kadang-kala kita ya nggak mau, kita lebih memikirkan doang itu. Tapi yang kelima, wa madza amila fima alima, au an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya. Kita ini udah ngaji berapa kali jamaah? Antum udah berapa kali datang ke kajian? Antum sudah punya ilmu banyak sekali. Yang akan ditanyakan itu, kau gunakan untuk apa ilmumu? Kau amalkan atau untuk berbangga-banggaan? Alhamdulillah saya sudah hafal Quran 29 juz. Tapi kita lihat gayanya kayak bukan orang yang hafal Quran. Ada orang-orang seperti itu. Ada yang Qurannya hanya sekedar untuk ikut lomba sana, ikut lomba sini. Iya, maksudnya dia dapat piala ini, dapat piala ini. Akan ditanya. Quran itu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi pendukung engkau, pembelamu pada hari kiamat. Dan bisa jadi Quran itu malah yang menjerumuskanmu ke dalam api neraka. Ketika engkau tidak mengamalkan apa yang kau ketahui. Maka kita akan ditanya itu, ilmu-ilmu kita amalkan nggak di rumah tangga kita, di keluarga kita amalkan nggak di kantor kita. Jangan sampai mengatakan kalau gitu Ustaz lebih baik anak nggak berilmu Ustaz. Tambah tuh setan tambah senang kalau antum tidak berilmu. Nah, akan ditanya antum tentang waktu antum gunakan untuk apa? Antum akan ditanya. Tapi ada yang tidak dipertanyakan. Di antara nikmat-nikmat Allah ada yang tidak dipertanyakan. Yaitu nikmat yang orang memang butuh untuk mengambil nikmat itu. Makan, orang makan tidak sampai kenyang. Maksudnya hanya sekedar membuat dirinya tidak mati.
itu tidak akan ditanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, a inna lamas'uluna an hadza yaumil qiyamah?" Apakah kita akan ditanya tentang nikmat-nikmat ini pada hari kiamat? "Na'am," kata Nabi. "Illa min thalath." Kecuali 3 yang tidak ditanya. Yang pertama, khirqatin kaffa bihar rajul auratahu. Secari kain, bukan secari kain. Apa kalau kain? Sehelai kain. Sehelai kain yang dia gunakan untuk menutupin auratnya. Jadi darurat memang dia pakai untuk menutupin aurat. Dan aurat seorang lelaki antara pusar sama lutut. Itu tidak akan ditanya. Yang pertama. Yang kedua, au kisratin sadda biha jau'atahu. Atau sepotong roti, pecahan roti yang dia gunakan hanya untuk menahan laparnya. Itu tidak akan ditanya. Yang ketiga, au hajarin yatadakhalu fihi minal harri wal qurb. Atau batu. Hajar ini bisa bermakna rumah atau gua ya. Orang masuk ke sana karena takut panas, karena dia takut dingin. Yang hanya untuk dirinya, cukup untuk dirinya, itu tidak akan ditanya. Yang lainnya akan ditanya. Khabbab bin Ard radhiyallahu taala anhu. Dia bercerita, Khabbab bin Ard ini termasuk sahabat yang disiksa di Mekah, hidup susah, punggungnya penuh dengan bekas bakaran-bakaran yang dipanggang sama orang-orang kafir Quraisy. Lalu dia hidup berumur panjang sampai merasakan nikmat. Ditaklukkannya Persia, ditaklukkannya Romawi, sehingga dia hidup kaya. Khabbab itu mengatakan, "Ya Allah," kata dia, "kita ini dari banyaknya nikmat Allah akhirnya tidak dapat tempat kemana kita infakkan harta ini kecuali ke bangunan." Akhirnya bangun rumah, menghiasi rumah. Dan Khabbab mengatakan, "Yu'jarur rajul fi kulli syai'in illa fit turab." Orang itu akan dapat pahala di semua nafkah yang dia berikan kecuali masalah bangunan. Namun ketika dia butuh dengan bangunan itu nggak apa-apa. Tapi ada orang yang nggak butuh sama bangunan itu. Dia bangun rumah di sana, bangun rumah lagi, mau ditempatin? Enggak. Cuma ya kadang kala datang ke sini lah Ustaz. Ngapain datang ke sini? Yang lihat-lihat aja. Antum lihat sebagian orang itu punya rumah banyak jemaah. Disewakan tidak? Dikontrakan tidak? Kenapa? Aduh, kalau dikontrakan nanti jadi apa? Jadi rusak, ini udahlah nggak apa-apa lah, nggak usah ditempatin lah. Itu jamaah, kau nggak dapat pahala. Tapi kalau memang yang kau butuhkan, itu tidak akan ditanya. Selain nikmat itu kita akan dipertanyakan. Haibati fillah, yang terakhir Allah mengatakan, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Dan pada hari ketika orang-orang kafir disodorkan kepada neraka, dikatakan kepada mereka, adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Kalian telah menghabiskan kenikmatan-kenikmatan kalian dalam kehidupan dunia ini. Wastamta'tum biha. Dan kalian bernyaman-nyaman, bernikmat-nikmat, bersenang-senang dengan nikmat itu di dunia. Fal yaum, hari ini, tujzauna adzabal hun. Kalian akan diberi imbalan azab yang menghinakan. Kenapa? Karena tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Maka ingat, mensyukuri nikmat itu yang pertama dengan meyakini kalau itu nikmat murni dari Allah. Yang kedua, dengan lisan kita. Bagaimana dengan lisan kita? Ya dengan kita senantiasa bertahmid kepada Allah, memuji Allah, cerita sama orang kebaikan Allah. Kalau dapat nikmat sama sahibnya cerita, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, Allah kasih nikmat sama aku, kata dia. Ceritakan sama mereka. Yang ketiga, gunakan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah. Allah mengatakan, i'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, beramalah kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Live ini ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan ada yang bisa Anda jawab. Assalamualaikum Ustaz. Seperti kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertamu. Apakah ini dalil bolehnya kita bertamu malam-malam karena kondisi lapar, meminta bantuan kepada tetangga kita? Ya kalau dalam kondisi terpaksa. Ingat seorang mukmin itu diperintahkan untuk menjaga kehormatan dirinya. Tidak minta-minta. Tapi kalau dia terpaksa, di situ diperbolehkan dia meminta-minta. Dia datang ke rumah tetangganya dan kita umat Islam ini saudara jemaah. Jadi kalau ada orang malam-malam ke rumah tetangganya harus sadar ini kayaknya butuh sesuatu. Kalau engkau memang tidak memiliki, kau tolak dengan cara yang baik. Tapi kalau kau punya, kau akan ditanya sama Allah. Kenapa kau tidak bantu fulan? Sedangkan dia dalam kondisi membutuhkan hal itu. Jadi kalau memang butuh meminta bantuan kepada tetangga kita, nah, tapi seorang tetap harus menghargai ya. Kalau memang kondisinya udah larut malam, mungkin mereka punya anak kecil atau apa. Dan ketika ditolak untuk bertamu, jangan marah. Gak perlu engkau akhirnya sakit hati. Karena Allah mengatakan wa idza qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau kalian datang ke rumah saudara kalian, lalu dikatakan oleh penghuni rumah itu, pulanglah kalian. Ya kalian pulang. Itu lebih suci buat hati kalian. Gak perlu kita nanti cerita, ana pernah minta tolong sama fulan, Allah diusir. Lah, antum akhirnya transfer pahala antum ke dia. Jangan sampai. Barakallahu fikum. Bagaimana Ustaz dengan keadaan ana yang sekarang ini sedang diuji dengan rizki yang seret? Apakah ini ujian atau musibah? Bismillah. Menurut antum gimana? Yang pertama, hidup ini semuanya ujian. Ujian, artinya antum mau rizki seret, mau banyak rizki, gak punya anak, banyak anak, punya istri, gak punya istri, semuanya itu ujian. Karena Allah menjadikan kehidupan ini memang laga untuk ujian. Tadi dibacakan oleh imam ketika salat subuh. Surat Tabarak. Allah mengatakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Antum kalau melihat dunia ini kan seakan-akan Masya Allah ya. Indah sekali. Nanti akan rata sama tanah nih jemaah. Antum gak akan lihat rumah-rumah di sebelah, gak akan lihat. Karena buat Allah gak ada nilainya sama sekali dunia ini. Tujuan menciptakan itu semua adalah untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Antum sekarang diuji. Ketika diuji dengan seretnya rizki. Yang diuji itu apa? Kesabaran. Yang kedua, kalau antum bersabar itu tidak jadi musibah buat antum. Karena seretnya rizki ternyata membuat antum lebih dekat sama Allah. Jadi nikmat lah. Tapi kalau ternyata seretnya rizki itu membuat antum putus asa dalam kehidupan ini. Akhirnya suka suudzon sama Allah. Itu jadi musibah buat antum. Karena sejatinya itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Dan kita jamaah hendaklah berhusnudzon kepada Allah. Ibnu Mas'ud cerita. Kadangkala tuh Allah memalingkan nikmat dari seorang hamba. Jadi ada hamba yang sedang ingin bisnis. Ingin pekerjaan. Ingin mungkin jabatan. Allah mengatakan kepada malaikatnya. Isrifuhu anhu. Palingkan jabatan ini, keuntungan ini dari orang itu. Fa inni in a'taitu adkhaltuhunna. Kalau aku kasih nikmat ini sama dia, aku kasih keberuntungan ini sama dia, aku kasih jabatan ini sama dia, aku masukkan dia ke neraka.
Dan orang ini karena tidak dapat jabatan itu, tidak dapat keuntungan dari bisnis itu, dia selalu mengatakan, ya Allah, fulan ngalahkan ana. Aduh, fulan nih nyerobot ana. Padahal sejatinya itu nikmat dari Allah buat dia. Nikmat dari Allah buat dia. Kalau kau dikasih harta itu kau masuk neraka. Maka di sini kita senantiasa berhusnudzon sama Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika kita ingin mengumpulkan tabungan buat rencana haji Ustaz? Bukankah duit kita juga masuk ke bank yang nanti dalamnya kita ikut haji? Ya, kalau itu jamaah kita berbicara sesuatu yang pilihan. Kalau sesuatu yang tidak bisa memilih, Allah akan memaafkan kita. Ya memang nggak bisa. Orang kalau mau haji harus bayar. Mau haji 30 tahun ke depan bayarnya sekarang. Duit itu akan mengendap, berbunga, riba. Itu bukan urusan kita. Karena kita tidak bisa memilih. Itu yang namanya terpaksa. Tapi kalau antum ada pilihan, soalnya anak takut dia, Ustaz, orang duit haji boleh, kenapa nabung nggak boleh? Enggak, antum kalau nabung kan keinginan antum. Tapi kalau haji ada jalur lain haji. Ada Ustaz jalur lain Ustaz. Apa? Berangkat umroh terus kabur nggak pulang Ustaz. Nah, itu. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Hafizakallah, hafizakallah. Kadzalika ya habibi. Ustaz, ana seorang ibu. Bolehkah bercita-cita menjadi seorang dai yang bermanfaat menebar ilmu seperti Ustaz bagi umat, mengajak kepada Allah. Lalu mungkin salah satu caranya dengan sekolah lagi S2 dan S3 di Madinah. Namun adakah yang pengetahuannya bahasa Inggris di sana negara Islam lain? Atau Ustaz ada rekomendasi lain? Nah, jamaah, gelar S1, S2, S3 itu tidak menandakan orang itu harus berilmu. Tidak. Ada orang-orang yang tidak punya gelar. Antum kalau lihat baca bukunya ulama, ada yang punya gelar doktor mereka. Doktor bin Bas. Ada. Syekh Albani. Ada gelar doktornya. Nggak ada. Jadi jangan tertipu dengan gelar. Doktor Fulan, LC, MA, MM, apa, banyak banget gitu kan. Itu hanya kalau anda lihat formalitas aja dia dapat itu. Dan doktor itu cuma satu lembar kertas sebenarnya. Kalau kebakaran antum rumahnya, hilang tuh kertas, antum saya dokter, mana buktinya? Waduh, sudah terbakar ijazahnya. Jadi orang akan tanya kayak gitu. Maka ilmunya yang akan ditanyakan. Jadi kalau antum mau belajar, tadi ini seorang wanita belajar. Yang pertama kalau wanita belajar ke luar negeri, ana rasa tidak harus ke sana mereka. Dia bisa berdakwah dan seorang wanita, ada sahabat-sahabat yang Masya Allah berdakwah di antara sahabat-sahabat wanita dan tidak harus ke sana. Dan antum nuntut ilmu di sini alhamdulillah ada pesantren-pesantrennya, ada rumah-rumah tahfidz. Maka kalau nasihat ana nggak perlu ke luar negeri lah. Apalagi kalau di sana antum butuh mahram seorang wanita di sana. Kemudian negeri Arab itu bahasa pengantarnya bahasa Arab. Kalau dia belajar Islam dengan bahasa Inggris, berarti sebenarnya ada yang salah sama dia. Antum jamaah, banyak buku terjemahan itu yang salah kaprah dalam menerjemahkan. Kenapa? Karena banyak penerjemah komersil dan penerbit-penerbit yang tujuannya cari duit aja. Dia datang kitab, terjemahkan 1 bulan, nanti 20 juta. Oh ya, siap. Terjemahkan semua. Fadhal. Jazakallah khair fulusnya.
Penerbitnya langsung cetak. Ana kemarin ngajar sebuah buku, beberapa buku ana ngajar terjemahan. Tapi terjemahan ana buka bahasa Arabnya. Ya Allah. Itu memang terjemahannya benar-benar cari duit. Makanya hati-hati yang belajar Islam dari buku terjemahan. Karena dia tadi mau belajar dengan bahasa Inggris ya. Kita disuruh mengerti bahasa Arab karena Qurannya bahasa Arab. Hadisnya bahasa Arab. Ketika kita faham bahasa Arab, insya Allah tatkala ada orang menerjemahkan kita kurang tepat terjemahannya ini. Tapi kalau kita mengajarkan Islam dengan terjemahan, ya kalau terjemahannya benar, insya Allah benar. Tapi siapa yang tahu terjemahannya benar atau salah? Sedangkan antum tidak ngerti bahasa Arab. Maka penting buku-buku terjemahan ini ada editor isi, bukan editor bahasa. Editor bahasa kan bahasa Indonesia, dia hanya menyesuaikan nih supaya jadi bahasa Indonesia yang baik. Enggak, editor isi yang dia, subhanallah. Ana pernah ngedit terjemahan Fathul Bari. Beberapa jilid itu ana edit beberapa bab. Memang ya Allah, yang nerjemahkan itu kayaknya minta tolong sama Syekh Google. Kan ada Google Translate itu. Oh, dia tulis, anak kadang-kadang nggak paham yang Anda baca. Ketika baca bahasa Arabnya, oh ternyata memang dia nggak mau capek jemaah. Kadang-kala ada satu kalimat di bahasa Arab itu multi makna. Ada maknanya 7 mungkin maknanya. Tapi dalam hadis itu atau dalam penjelasan itu maksudnya yang mana? Ini diperlukan penerjemah itu untuk baca kitab-kitab yang lain. Untuk syarah hadisnya yang dimaksudkan yang mana ini? Itu kadang-kala tidak ada. Maka nasihat anak untuk berdakwah seorang wanita tidak perlu keluar negeri karena kewajiban wanita ini lebih kepada kaum wanita sendiri. Kalau dia mau berdakwah, kemudian dia memiliki kewajiban mendidik anak-anaknya ya. Jadilah seperti Khansa. Khansa itu punya anak 4, semuanya mati syahid fi sabilillah. Jadilah wanita seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apakah boleh ketika sholat tarawih di rumah kita membaca Al-Quran dengan memegang mushaf? Nah, nggak ada masalah, tapi jangan terlalu banyak geraknya. Allahu Akbar. Pegang Quran. Yang mana? Tuh banyak gerak. Kasih tanda yang mau antum baca. Jadi buka itu langsung. Ana yang takut dia buka daftar isi dulu. Ini udah Allahu Akbar jemaah. Sholat apa enggak? Maka tolong lebih baik dengan lembaran-lembaran. Jadi mushaf itu sebenarnya kumpulan lembaran-lembaran sahifah-sahifah. Yang dulu sahabat punya nyatet dia cuma surat Kahfi ya. Ketika belum digabungin seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah ada Quran yang modelnya per juz ya. Per juz. Mungkin itu lebih mudah buat engkau untuk membacanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Saya jadi takut dihisab oleh karena nikmat yang dipunyai. Bagaimana sebaiknya kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut agar terbebas dari hisab? Jamaah, memang ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Namun semuanya akan ada hisab. Adapun buat orang-orang yang beriman, Aisyah pernah bertanya tentang firman Allah, "Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Adapun orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ada hadis yang mengatakan, "Man nuqishal hisab udzib." Barang siapa yang diajak dialog tentang catatan dia, tentang hisab dia, maka dia akan diazab. Maka Aisyah bertanya, tentang ayat ini gimana dengan hadis itu? Kata Rasulullah SAW, hisabnya orang beriman itu al-ard. Hanya memaparkan kepada dia. Kau dapat nikmat ini ketika di dunia, ini. Bukan ditanya pertanyaan yang akhirnya dia diazab, enggak. Itu hisab buat orang yang beriman. Tapi ada orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tahu-tahu dari padang mahsyar mereka berangkat ke Sirat.
dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu. Bagaimana supaya kita tidak dihisab? Ya di antaranya adalah menjadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kaya itu memang akan lebih lama hisabnya. Akan lebih lama hisabnya. Maka antum jadilah orang kaya yang tidak wajib zakat. Tahu jemaah? Orang kaya yang tidak wajib zakat. Artinya tiap akhir tahun dia saldonya itu gak cukup untuk zakat, gak wajib zakat. Karena duitnya sudah diinfakkan sama dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bila seorang ayah memberi makan anak istri dengan yang haram, apakah berpengaruh terhadap mereka? Kan anak istri tidak tahu. Kalau masalah pengaruh akan berpengaruh. Namun memang buat mereka, buat anak-anak dan istri, kalau mereka tidak tahu, tidak dosa mereka. Tapi harta haram itu jemaah nanti jadi azab buat orang tuanya. Anaknya sulit untuk disuruh kepada ketaatan. Karena makan yang haram. Doanya mungkin nanti tidak dikabulkan. Tapi tentunya mereka yang tidak mengerti tidak akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua itu akan diazab dengan anaknya. Anak itu bisa jadi dia azab orang tuanya. Karena kau selama ini ngasih makan anakmu yang haram. Orang tua kan kepingin anaknya soleh, soleha, ya, orang-orang baik. Tapi gara-gara kau makan haram, Allah nggak kasih kau anak yang soleh dan soleha. Ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Daging mana saja yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka yang lebih pantas untuk tempat dia. Maka orang tua jangan sampai dia ingin menyenangkan anak dan istrinya dengan harta yang haram. Dan anak istri perlu mengatakan kepada suaminya. Kadang-kala ada suami-suami yang terpaksa untuk makan haram. Karena tuntutan istri. Istri kepingin ini, anak kepingin sekolah di sini, anak kepingin sekolah di sana. Padahal tahu bapaknya nggak mampu, suaminya nggak mampu. Maka di sini engkau tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan sehingga akhirnya makan yang haram nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jemaah, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana move on dari masa lalu? Padahal sudah selalu berdoa, berzikir, istighfar, sholat wajib, sholat sunnah, puasa. Bolehkah berdoa kejelekan bagi orang yang sangat membolimi? Baik. Allah Subhanahu wa taala Tawwabur Rahim. Dia Maha menerima taubat dan Dia Maha pengasih. Kalau kau punya masa lalu yang gelap, maka banyak hal yang perlu engkau lakukan. Selain engkau bertobat, beristighfar, kau harus cari teman-teman baru. Harus cari lingkungan yang baru. Karena kalau kau tetap di tempat itu, biasanya ya balik lagi. Makanya perlu teman baru. Dan di sini kita lihat kenapa disyariatkan hijrah. Ingat, seorang yang membunuh 99 orang. Kemudian dia lengkapin 100 dengan seorang ustadz. Ada ustadz dia bunuh. Alim ulama dia bunuh yang ke 100. Kalau dia datang kepada alim ulama bertanya, aku nih sudah bunuh 100 orang. Artinya masa lalunya begitu gelap. Dan dia ingin tobat. Hal min taubah, apakah aku bisa tobat? Kira-kira diterima nggak kalau aku tobat? Kata alim ulama ini, apa yang menghalangimu dari tobat? Allah itu akan menerima tobat hamba-hambanya yang kembali kepada Allah. Cuma kata orang ini, kau itu hidup di kampung yang tidak benar. Kau harus hijrah dari sana. Kau tinggalkan kampungmu, kau pindah ke kampung ini. Harapannya tadi dia bisa pindah dari masa lalunya. Kalau dia balik ke kampung sana lagi dengan lingkungan yang buruk, dia terpengaruh lagi akhirnya dengan lingkungan seperti itu. Maka pindah. Dengan cari lingkungan baru, mudah-mudahan. Ini harapan semua masa lalu itu ya. Semoga Allah ampuni dan dia tidak kembali kepada masa lalu. Syarat taubat itu menyesali, meninggalkan dan berazam untuk tidak
kembali. Dan yang kau lakukan sudah berdoa, berzikir ya. Tapi kadangkala masih datang tuh bayangan masa lalu, yaitu ujian buat engkau. Dan sejatinya dosa itu ada balasannya yang kita lakukan. Allah mengatakan, "Wa man ya'mal su'an yujzabi." Man ya'mal su'an yujzabi. Barang siapa berbuat dosa pasti dibalas. Balasan itu bisa jadi sakit, bisa jadi musibah, bisa jadi rezekinya seret, macam-macam lah jemaah. Balasan buat dia itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Adapun bolehkah berdoa kejelekan bagi orang yang sangat menzalimi? Allah mengatakan, la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qaul illa man zulim. Allah itu tidak suka dengan doa-doa keburukan kecuali bagi orang yang dizalimi. Boleh dia mendoakan keburukan, tapi kalau dia mendoakan kebaikan itu lebih baik. Boleh. Kita umpamanya diambil, tahu-tahu motor kita dicuri. Ya Allah, semoga yang nyuri motor anak tabrakan. Nah, dia dizalimi umpamanya. Tapi kalau dia doa kebaikan seperti Abdullah bin Mas'ud, ketika dia dicuri duitnya, dalam beberapa kitab diceritakan, dia mau bayar, mau beli sesuatu, dia mau bayar, duitnya nggak ada, jam. Dicopet rupanya dia. Orang-orang di pasar pada mengatakan, kata Allahu yadah, semoga Allah memotong tangannya yang nyuri itu, semoga Allah menghancurkan yang menyuri itu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Allahumma in kana akhadahu an hajah. Ya Allah, kalau orang itu mencuri karena memang kebutuhan dia yang mendesak, barik fih, kasih berkah yang dia ambil itu ya Allah. Wa in kana akhadahu an fujur. Tapi kalau dia mencuri karena memang pekerjaan dia itu mencuri, jadikan ini pencurian terakhir dia ya Allah. Subhanallah. Antum dapat manfaat apa kalau saudara antum diazab gara-gara antum? Tapi kalau saudara antum dapat hidayah gara-gara antum, semua ibadah dia antum dapat bagian nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah, ini hadiah kayaknya waktunya udah habis jemaah. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat Ammar TV, sudah lihat kan videonya? Masya Allah bukan? Insya Allah videonya bermanfaat ya. Yuk bantu dakwah kami dengan menyalurkan zakat, infak, dan sodako ke rekening kami. Insya Allah donasi teman-teman akan digunakan untuk biaya peralatan dan operasional dakwah Ammar TV. Terima kasih ya sudah nonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami. Jazakumullah khairan. Ammar TV.